Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SMK Taruna Jaya Prawira Tuban. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Seperti biasa, sebelum pelajaran kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Berdoa mulai. Baiklah, anak-anakku sekalian, sebelum saya lanjutkan pada materi kita hari ini, terlebih dahulu perkenalkan nama saya Imam Nawawi. Saya mengajar di kelas 11. Jadi hanya mengajar di kelas 11, tidak mengajar di kelas yang lainnya. Hari ini yang akan kita pelajari adalah mengenai teks prosedur. Apakah anak-anak sudah tahu tentang apa itu teks prosedur? Oke, jadi betul. Yang dimaksudkan dengan teks prosedur adalah teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkah atau cara melakukan sesuatu. Jadi bisa kita lihat bersama, yang dimaksudkan dengan teks prosedur itu adalah teks yang menjelaskan mengenai langkah-langkahnya atau cara melakukan sesuatu. Contohnya, seandainya kita mau mengoperasikan mesin bubut, maka yang kita baca petunjuknya itu dinamakan dengan teks prosedur. Karena di dalamnya mengandung langkah-langkah atau mengandung cara untuk mengoperasikan mesin bubut. Bisa juga berupa tips, misalnya cara membuat kue klepon. Bagaimana langkah-langkah membuat kue klepon, ini juga bisa dikategorikan sebagai teks prosedur. Bisa dipahami kira-kira? Oke, kita lanjutkan kalau memang sudah paham. Berikutnya yaitu mengenai ciri-cirinya. Apa saja yang menjadi ciri-ciri dari teks prosedur itu? Yang pertama, yakni kita harus membuat langkah-langkahnya. Jadi ciri yang pertama teks prosedur adalah langkah-langkah. Bisa dilihat tayangannya mengenai ciri-ciri teks prosedur. Yang kedua, baiklah anak-anakku, selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks prosedur. Bisa kalian lihat bersama tentang ciri-ciri teks prosedur. Yang pertama yaitu berisikan langkah-langkah. Jadi ini wajib ada di dalam teks prosedur. Kalau nggak ada langkah-langkahnya, urutannya dari awal sampai akhir, apa yang harus dilakukan, maka ini tidak bisa disebut teks prosedur. Maka yang harus ada yang pertama adalah langkah-langkah. Yang kedua, harus disusun secara informatif. Mengapa disusun secara informatif? Karena teks prosedur ini bertujuan untuk memberi petunjuk kepada orang lain. Ketika orang tersebut akan melakukan suatu tindakan, suatu proses. Jadi harus disusun secara informatif. Dan yang ketiga, dijelaskan secara terperinci. Jadi langkah-langkahnya itu dijelaskan satu persatu, terperinci. Urut dari awal sampai akhir. Yang keempat, harus bersifat objektif. Jadi teks prosedur itu harus bersifat objektif. Objektif artinya disusun sesuai dengan prosedur yang ada memang. Jadi bukan sebuah khayalan atau ngarang sendiri, tidak, tetapi memang disesuaikan dengan apa adanya, tidak dibuat-buat. Yang kelima yaitu menggunakan isyarat atau menggunakan syarat atau menggunakan pilihan. Jadi ada prosedur yang namanya teks prosedur kompleks, itu ada beberapa pilihan yang disampaikan. Jadi misalnya jika Anda membuat blok dengan cara A, maka begini. Dengan cara B, maka harus seperti ini. Ini dinamakan menggunakan syarat atau menggunakan pilihan. Jadi ada beberapa pilihan, tapi prosedurnya harus tetap sama. Dan yang keenam, yaitu harus menggunakan kalimat yang jelas. Tidak usah bertele-tele, tidak usah panjang-panjang, jelas, logis, dan singkat. Jadi harus jelas, logis, dan singkat. Ini merupakan ciri utama dari teks prosedur. Jadi ciri utama teks prosedur itu ada 6 diantaranya, berisikan langkah-langkah, disusun secara informatif, dijelaskan secara terperinci, bersifat objektif, menggunakan syarat atau pilihan, dan yang terakhir yaitu
kalimatnya jelas, logis, dan singkat. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama tentang struktur teks prosedur. Ada 3 struktur teks prosedur yang harus kita ketahui. Apa saja itu? Yang pertama yaitu tujuan. Jadi teks prosedur itu harus memiliki tujuan. Tujuan atau penjelasan secara umum. Jadi harus dijelaskan dulu, misalnya kita akan membuat tag yang lainnya. Ini berbeda dengan kita membuat teks prosedur. Jadi yang pertama harus dijelaskan dulu tujuannya. Misalnya kita mau membuat tentang kue klepon, orang harus tertarik dulu. Mengapa harus membuat kue klepon? Ini kue keleponnya versi baru, yaitu bukan berisi gula merah, tapi berisi kurma misalnya. Orang akan tertarik di situ. Baru kemudian kita jelaskan tentang langkah-langkahnya. Contohnya ada di materi berikutnya nanti. Dan yang kedua yaitu baru langkah-langkah yang harus kita lampik. Jadi langkah-langkahnya. Dan yang ketiga yaitu berkaitan dengan pilihan ini. Boleh ada, boleh tidak, yaitu penegas ulang. Jadi ada yang hanya menyampaikan 2 prosedur saja, ada yang 3 prosedurnya, yaitu dimulai dari tujuan, langkah-langkah, dan penegas ulang. Oke, perhatikan contoh teks prosedur berikut ini. Mari kita amati bersama, yaitu bagaimana cara mengoperasikan komputer, cara mematikan komputer atau mematikan laptop yang benar. Dan ini harus kita ikuti. Kalau tidak kita ikuti, maka laptop kita akan cepat rusak. Nah, di sini dijelaskan terlebih dahulu mengapa harus mematikannya secara benar. Ketika dijelaskan lebih dahulu ini dinamakan dengan tujuan. Jadi orang tahu, oh ini. Barulah dilanjutkan dengan langkah-langkahnya. Setelah langkah-langkahnya disampaikan semua, yang terakhir ini boleh ada, boleh tidak ada, dinamakan dengan penegas ulang. Yaitu yang tidak ada kaitannya dengan langkah-langkah seperti merapikan mouse dan lain sebagainya, itu tidak masuk dalam langkah-langkah, tapi itu sudah masuk pada penegasan ulang. Begitu anak-anakku sekalian, mungkin ada yang masih ingin ditanyakan dan lain sebagainya, nanti bisa kalian buka di Taruna Sinau, kalian masuk di kelas kalian masing-masing, kami sudah menyampaikan materi secara lengkap di sana. Sudah ada bentuk PowerPoint, ada bentuk Word dan lain sebagainya. Silakan nanti diunduh, dipelajari, dan diikuti apa perintah yang ada di dalamnya. Oke, sementara cukup dulu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.